Halo Nona yang hebat. Kak, kenapa kamu datang lagi? Adikku, kamu itu anak orang kaya. Sembunyiin identitas itu boleh. Tapi 3 tahun gak pulang ke rumah. Nih kamu orang miskin, sampai harus kerja pula buat biaya hidup. Kak, kamu selalu bilang dia lelaki miskin. 3 tahun lalu aku diculik. Kalau bukan Peter menyelamatkanku, mungkin aku udah tiada. Dan sekarang Peter udah mulai bisnis dan bangun perusahaan, tahu? Bantuanmu dari belakang. Gimana dia bisa sukses? Kamu punya pesanan baru, segera diproses. Sudah ya kak, aku tahu kamu khawatir. Tapi aku harus pergi ke pernikahanku yang 3 dengan Peter. Dan aku berencana untuk beritahu dia soal identitas itu. Jadi biar dia nggak merasa tertekan. Aku pergi dulu ya. Tunggu dulu. Kamu dapat proyek baru puluhan miliar. Anggap aja hadiah ulang tahun pernikahanmu yang 3 tahun itu. Kalau gitu makasih ya, aku duluan. Ini bukannya rumahku. Produk dewasa. Jangan-jangan karena hari pernikahan suamiku menyiapkan ini. Suami, aku pulang. Jika aku tidak masuk, aku tidak tahu kalau suamiku berselingkuh. Kenapa begini? Gimana? Kamu mau ikutan? Ngimpi. Kenapa kau melakukan seperti itu? Bukannya di anniversary ketiga kita. Ya. Ada apa wanita delivery? Hari ini anniversary ketiga ya. Aku membantumu untuk bersamanya kok. Lihat, aku pakai bajumu. Bukankah aku lebih seksi darimu? Makanya kamu tidak pernah disentuh selama 3 tahun ini. Jelek. Oh ya, Tian menggunakan uangmu untuk membelikanku barang. Luar biasa kan? Kau brengsek! Sebagai wanita, bila ingin dicintai, tahu posisi dong. Mengerti kan? Brengsek! Kau ini yang kurang ajar! Tian! Kamu gak cukup bikin ribut ya? Sayang, kamu gak apa-apa? Kau gila! Itu apaan? Gila, mereka selingkuh. Di saat hari begini. Padahal istrinya selalu bekerja setiap hari. Iya, kamu benar. Dan mereka seenaknya begitu. Kasihan sekali dia. Kasihan. Hentikan! Kau sudah gila ya? Mungkin kalian belum tahu, tapi perusahaan Paysian sedang naik di kota ini. Asetnya naik sampai 100 miliar. Beneran? Manusia kalau udah banyak duit sampai lupa diri. Iya, setuju. Iya, ke sini. Lihat mereka. Ayo, ayo. Jangan berhenti ya! Kuning! Apa-apa nih? Sudah, pergi kalian semua. Bubar. Masuk. Bu, apa yang dia lakukan itu? Kau ini membuat gaduh saja. Pergi dari sini. Kau mempermalukan keluarga kita, kau tahu? Sian tidak mungkin selingkuh, apalagi seperti ini. Kau paham tidak? Apa kau paham? Ibu lihat sendiri kan? Dia selingkuh. Dia menyelingkuhiku. Sayang, lihat. Badanku sakit semua gara-gara dia. Berantaknya ya kamu! Ibu bilang kamu harus tahan! Siapa yang jahat sekarang? Aku bikin pizza. Kau tahu kan, Linmen? Kau lupa kalau kau hanya dipergunakan untuk pernikahan ini. Karena kau ini seperti pembantu, kau tahu? Jadi, jangan pernah bermimpi ya. Ibu benar, kalau bukan karena kamu, siapa yang bantu aku cari uang buat bangun perusahaan? Siapa yang begadang buat tulis proposal buat menang penghargaan? Sayang, jangan biarkan orang ini masuk ke dalam hidup kita ya. Halo, bos. Linkseng Group ingin memiliki kontrak dengan kita 10 miliar. Apa? Linkseng Group mau kerja sama dengan kita kontrak 10 miliar? Benar. Aku tahu. Aku beruntung. Aku kaya. Linkseng Group? Itu Linkseng Group? Oke, baiklah.
Kita akan menjadi global internasional. Oh my god, anakku jadi kaya raya internasional. Lingseng Group, Tante. Aku Ling Wuning. Keluargamu Ling? Tante pernah mendengarnya. Gadis bernama Ling di keluarga Ling baru ditemukan. Dan jangan-jangan kau orangnya. Iya, Tante. Itu benar. Aku dan Xian sangat cocok. Ya kan, Tante? Benar? 16 miliar akan bisa aku dapatkan. Benar kan, Pesil? Dan juga kau akan menceraikan dia. Keturunan itu. Kau tahu, aku tidak mau menyembunyikannya lagi. Aku adalah gadis dari keluarga Ling. Wuning, sayangku, benarkah kamu putri keluarga Ling, grup paling yang terkaya di Nanfang itu? Kasian, aku selalu menyembunyikannya padamu karena aku ingin mengetesmu. Dan sekarang, kau lolos dengan itu. Sayang, kasih aku 10 miliar untuk kompensasi. Kamu gak nyalain aku kan? Bagaimana menyalahkanmu, nak? Kamu Wuning, kamu itu adalah luar biasa dan kamu sangat cantik, ya kan? Ibu sepertiku pasti sangat bahagia soal ini. Apa? 10 miliar? Dan dia adalah kakakmu? Iya, itu adalah kakakku dan bukan kakakmu. Sejak kapan kakakku mempunyai adik sepertimu? Kau ini kurang ajar. Berani-beraninya kau bersikap seperti itu ya? Dasar brengsek. Kalau kamu berani kurang ajar sama Wuning, kau akan kuhajar. Ada apa sama adik? Tuan Ling, sekarang Nyonya dan suaminya mungkin lagi pamer di rumah. Konferensi multinasional Anda sebentar lagi akan dimulai. Apa yang kupikir? Hari ini kan ulang tahun pernikahan mereka ya? Tapi kok ada yang jaga? Ya sudah, kita kembali. Wuning adalah anggota keluarga hebat dan kau berani seperti itu padanya? Hah? Dan lihat dirimu. Kau seperti pembantu dan harusnya kau pergi dari sini miskin. Paham? Itu benar. Aku akan hidup jadi kaya raya dan bikin orang banyak iri. Dan kau buang-buang waktu saja di kelas bawah. Kau ini Peisian, aku akan kaya mendapatkan 10 miliar. Dan aku akan jadi kaya. Apa yang kau ketawakan? Ini kontrakmu sudah berakhir ya di sini pembantu. Pergi dari sini sebentar lagi, oke? Tanda tangani. Kalian yang buta dan tidak tahu diri. Sudahlah, kau itu yang bodoh ya kan sayang? Orang rendahan sepertimu harusnya pergi dari sini. Pergi sana. Ling Wuning, kau ini beneran keluarga Ling? Ya ampun sayang, aku harus gimana dengan baju pakaian seperti ini? Dasar gak tahu diri. Tanda tangani aja. Ayo tanda tangani, cepat. Kau ini dari 3 tahun bukan apa-apa, dan untuk bantumu dan sekarang kau tega melakukan ini padaku. Untuk bertemu kamu lagi, aku tidak mau. Pergi sana. Itu benar. Aku menyesali tindakanku 3 tahun yang lalu. Yaitu nggak nyuruh adik-adikku cari cewek kaya dan malah dapat orang nggak guna kayak kamu. Kamu tidak pantas sama sekali. Hei, Nona cantik, kamu mau kemana? Kesini. Ayo kesini. Ayo kesini. Dasar wanita. Ayo jujurlah. Nona, kamu nggak apa-apa? Nona. Bang, kamu terlalu kuat. Iya benar, kerja bagus. Ini bayaran kalian. Kurang ajar, apa yang aku lakukan? Kau jahat sekali seperti itu. Kalau kamu mau pergi, silahkan pergi. Ayah sudah bilang, ayah tidak setuju. Aku tidak peduli. Aku ingin menikahinya. Kurang ajar. Ayah.
salah. Kamu salah. Ganti baju aja langsung cantik banget. Kuning. Linman, kita udah cerai lama. Kamu di sini udah kayak arwah gentayangan yang ngikutin kita di mall. Mengikuti? Hah, pantas. Pura-pura polos ya. 3 hari lagi, itu pesta penyambutan putri tertua keluarga Lim. Di saat itu, orang-orang kaya akan berkumpul. Dan rumah kami berdua yang akan menjadi paling bersinar. Di kota ini, tidak ada yang tidak tahu kalau Xian adalah orang yang sangat kaya. Dia adalah kredit kartu. Dan di saat itu juga, aku akan jadi menantu konglomerat. Kamu ngikutin aku karena minta uang kan? Oh iya? Kamu tidak tahu ya? Tempat elit yang baru itu adalah orang kaya semua. Dan kau tidak mungkin masuk. Jangan bersikap bohong kepadaku. Kalian gajer apa ya? Linman, kau mencoba cari perhatianku ya? Sayang sekali, aku butuh seseorang yang bisa bantu karirku. Seperti Ling Wuning. Ling Wuning, kau ini luar biasa. Kau mengganti posisimu menjadi orang kaya. Aku mau tahu. Kalau kau memang benar orang kaya, lakukan. Kak Xian, mantan istrimu kurang ajar banget sih. Bukannya dia makin pintar malah makin bodoh. Hah? Linman, kau mencoba cari perhatianku ya? Sayang sekali, aku butuh seseorang yang bisa bantu karirku. Seperti Ling Wuning, bukan pengasuh full time seperti pembantu rumah saja. Aku benci wanita bau keringat sepertimu. Kau paham itu kan? Siapa yang antagonis sekarang? Siapa yang melakukan ini padaku? Dan orang sepertimu adalah orang yang sangat tidak berpendidikan. Kau hanya ingin 10 miliar kan? Linman, kau tahu kan konsep 10 miliar? Dan kau bisa terbang tinggi. Kau punya keberanian untuk melakukannya lagi kan? Untuk mendapatkan 100 miliar, kau hanya perlu 2 hari bekerja. 100 miliar itu hanya untuk diriku. Sudah cukup. Kamu nggak mau uang ya? Ini adalah reward untukmu. Pergi kau dari sini. Kau hanya seekor anjing peliharaan. Kau tahu tidak? Bahkan tidak bagus. Dan kau ingin uang kan? Kau berani menggigitku untuk membunuhku? Hah? Kita lihat saja nanti. Dalam 10 menit, bawa cash 1 miliar ya. Dalam 10 menit, bawa uang 1 miliar ya. Baik. 1 miliar? Linman, kamu tahu kan 1 miliar itu gimana? Aset keluarga P kita sekarang cuma 100 juta. Kamu seorang janda yang baru aja diusir, malah sosokan mau bawa 1 miliar? Kak Xian, bagaimana mungkin dia melakukan hal itu? Dalam 10 menit lagi, orang-orangku akan datang. Jujur saja, Linman, kalau kamu nggak kerja keras buat keluargaku selama 3 tahun, tepat di sini, aku tidak ingin melihat kamu sama sekali. Kau ini sangat egois ya. Pokoknya lihat saja nanti ya. Ada apa ini semua? Ada yang bisa saya bantu di sini? Tidak. Hanya orang ini bodoh sekali. Ngaku-ngaku orang kaya lagi. Sayang, kau janjikan padaku untuk membelikan sesuatu dan jangan bekerja terus ya. Oke. Karena kita ketemu hal kotor, aku bakal ganti rugi buat kamu. Jadi mana brand luxury yang kau punya? Mungkin kau bisa memilih barang-barang yang indah di sini dan aku akan membelikannya buatmu. Bagaimana orang miskin kau tidak pantas ke sini? Oh, benarkah? Nona ini telah menyewa tempat ini. Ini benar. Jadi, kau tahu kan aku bisa membelinya? Kak Xian, jangan-jangan saat dia diusir, dia mencuri semua uang milikmu ya kan? Kamu hebat juga. Berani-beraninya nyolong uangku. Mencuri uangmu? Menikah denganmu 3 tahun. Apa yang kau makan, apa yang kau lakukan? Dan menang prize, siapa yang menolongmu saat itu? Hah? Diam! Startup itu aku yang menangin. Aku dapat kontrak miliaran. Itu semua berkat aku.
Tentu saja, gak bakal bisa tanpa dukungan Wuning Kak. Tapi apa hubungannya itu sama orang buangan kayak kamu? Saat ini, kau punya 1 miliar dalam hidupmu lalu membeli baju. Kau itu nggak punya harga diri ya? Ini sudah 5 menit kita bicara seperti ini. Nona, tolong aku mau lihat baju itu ya. Tapi Nona, dia sudah membelinya berapa hari yang lalu. Gimana cara kerja staf kalian? Dia cuma pengantar barang. Karena dia nyolong uangku, aku usir dari rumah. Dan sekarang dia selingkuh sama orang kaya. Kalian sudah gila ya? Dia itu mengganggu putri keluarga Ling. Keluarga Ling? Ling yang mana ya? Coba buka matamu dan siapa yang berkuasa di Danfang? Ada nama Ling yang lain? Nona Ling, silahkan. Bila Anda ingin berminat dan melihatnya, silahkan. Saya akan melayani Anda, Nona. Saya yang pesan duluan kok. Nona bicara apa? Kau melakukannya itu karena kau berada di sosialisasi yang beda kan? Kau melakukan itu karena kau statusnya berbeda. Kau tidak pantas memakai ini. Oke, luar biasa. Memandang orang dari status sosial. Kasihan sekali ya dia. Terlihat buruk sekali. Kau masih di sini? Pergi sana. Jangan pernah mengikuti Nona Ling lagi ya. Linman, aku tahu aku bakal sukses. Sebentar lagi aku jadi menantu keluarga Ling, keluarga terkemuka. Kamu cuma mau numpang kilauan masyarakat kelas atas. Makanya kamu sosokan bilang bawa 1 miliar dan nyolong uangku. Kamu itu kayak badut pasar malam. Brengsek banget kamu ini ya. Dasar pembohong luar biasa. Dan kau juga. Dan tidak tahu terima kasih. Anda tak sian. Aku pakai dress ini cantik. Cantik banget. 1000 kali lebih cantik daripada dia. Aku bisa mencuri apa yang kau miliki, termasuk dress dan suamimu juga. Aku bisa mendapatkannya. Wuning, Orang rendahan kayak kalian tidak pantas ada di sini. Terutama kamu. Kamu, Ling Wuning, baju yang sudah kubeli itu sudah kotor seperti sampah. kurang ajar. Gak cuma nyolong uangku, kau juga merusak bajunya. Kau berani seperti itu kepada Nona Ling. Kurang ajar kau itu ya. Kamu hanya pegawai di sini. Beraninya kamu seperti itu kepada tamu, dan tamu itu sudah memesan baju itu lalu diberikan kepada orang lain. Memang kamu pantas berada di industri ini. Kau datang merusuh di butikku ini, dan sekarang kau mengganggu tamu-tamuku. Itu baik apa? Hah? Jadi pergi dari sini. Iya, pergi. Pergi saja. Tidak mudah kan tinggal turun, benar kan? Benar, cepat sujud. Sujudlah sampai Wuning puas. Dengar kan? Kau membuat tamu marah seperti ini. Harusnya kau minta maaf sekarang. Jika tidak, aku akan panggil security ke sini. Oh, begitu ya. Kurang ajar. Kenapa ribut banget? Siapa yang mau sujud? Tolong suruh dia minta maaf padaku. Itu salah, mimpi. Manajer, orang ini jahat. Dia mengganggu tamu-tamu kita dan tidak mau minta maaf. Keras kepala sekali kan? Attitude-nya di mana sih dia? Sangat egois. Iya kan, manajer? Tapi kan aku tidak salah. Kamu, kuharap kamu pergi. Jadi seperti itu yang kalian lakukan untuk mengusirku? Manajer, sebenarnya dia adalah gadis Ling itu. Apa? Seluruh mall ini milik Ling Tan Group. Pantas aja pas aku datang, Direktur Song bilang aku harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung putri keluarga Ling. Halo, Nona Ling. Gadis ini telah merusak pakaianku begitu saja. Manajer, tolong kau usir dia. Jangan biarkan dia ada di sini lagi. Nona Ling, jangan terlalu diambil hati. Dia cuma dari kelas bawah. Dia pencari masalah. Baiklah kalau begitu, kau kerja yang benar ya. Atau kau mungkin bisa menolong kakakku kan? Oh, kakakmu itu, yang namanya itu Ling Huazu kan? Presiden Ling Group. Pria yang hebat itu kan? Kakakmu? Ling Huazu adalah kakakmu. Kalau kamu punya duit banyak, kalau gitu beli aja toko ini. Liman, dia tahu siapa Wuning, putri keluarga Ling yang asetnya 1 miliar. Seluruh mall ini milik keluarga Ling. Nggak cuma 1 toko aja. Mau beli 10 toko, nggak jadi masalah. Benarkah, Nona Ling? Jika benar, kau bisa membelikan semua toko ini dan ada di depan mataku, aku akan menganggapmu orang kaya. Nona, 1 miliar, 1 miliar. Nona Ling, apakah Nona Ling ini mau membeli Fontainebleau kami?
membeli tokomu. Kau lihat, di sini kotor sekali. Terlebih lagi dia. Kau ingin aku membeli tokomu? Ling Wuning, kamu tidak sanggup kan untuk membelinya? Bagi kami, Wuning, gak ada hal yang uang gak bisa selesaikan. Cuma 1 miliar kan? Benar, hanya 1 miliar. Nona Ling, bagaimana? Kamu masih mau lari lagi? Tentu saja mau beli. Aku tidak menolak. Nona Ling, jangan marah. Aku panggil orang buat usir dia. Bahkan, aku akan buat dia sujud sampai kamu puas. Bagaimana, Nona? Angkat kaki dari sini. Kau ini mengganggu. Kau tahu kan dia sedang shopping di sini? Kamu yang di sana tidak berhak untuk memerintahku. Sampah kayak kamu. Cocoknya cuma diselokan. Di sini bukan tempat yang pantas kamu kunjungi seumur hidup. Gak mau sujud ya? Mana keamanannya? Toko yang miskin dan kurang ajar ini memiliki pegawai yang tidak tahu diri. Bahkan untuk di industri ini, dia bahkan tidak punya sopan santun. Kalian mengerti? Dalam 3 menit, tolong usir mereka yang ada di shopping mall ini. Ngapain masih di situ? Kalau nggak panggil keamanan, usir dia keluar. Halo. Ya ampun, Ratu Drama. Kau ini bahkan berusaha menyewa orang lain. Kamu sadar gak sih kalau kamu itu orang miskin? Bahkan kau minta 1 miliar. Ayo, bersihkan sepatuku sekarang. Aku sangat bahagia dan aku berikan bonus. Kalau kamu punya 1 miliar, aku bakal sujud dan bersihkan sepatu. 3, 2, 1. Terlalu banyak uang. Uangnya banyak sekali. Uangnya banyak sekali. Ini namanya surga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia melakukan hal ini? Kau sudah sombong kan tadi? Sudah kubilang akan aku bayar. Wah, duitnya banyak sekali. Aku Wah, bakal hebat jadi kaya. sekali, aku kaya. Kamu bilang, bila aku punya 1 miliar, berarti aku orang kaya. Ya kan? Sudah puas kan? Kamu? Apa-apaan ini? Nona yang hebat? Wow, uangnya banyak. Kau suka? Suka. Nona besar. Bagaimana mungkin? Direktur Song, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Aduh. Orang yang gak tahu diri. Kalian gak lihat siapa yang kalian singgung? Dalam waktu setengah jam, angkat kaki dari mall ini atas nama Lingping Group. Apa? Nona Ling, katanya kau membantuku. Ayo, bantu kami. Tolong kami keluarkan dari Iya sini. Nona Ling, barusan kamu bilang kata-kata baik untuk kami di depan presiden. Kenapa sekarang menyalahkan toko kami? Apa yang harus kulakukan? Yang aku pakai ini masih terlihat jelek. Bahkan tidak bagus kualitasnya. Dan kamu minta bantuanku. Emang kamu siapa? Kurang ajar. Nona Ling. Direktur Song, tolong jangan keluarkan Fontainebleau kami. Kalau dihapus dari Lingping Group, artinya kami masuk daftar hitam di industri ini. Jadi, bagaimana kami bisa hidup? Mungkinkah ada cara lain? Sudah lebih dari 10 menit. Kalau kalian gak pergi, orang-orangku akan membantu kalian dengan bersih. Berani menyinggung putri keluarga Ling, dan kamu masih berharap bisa bertahan hidup. Hidupmu sudah berakhir. Ini karena kekejamanmu. Nona Ling akhirnya pergi dari sini. Dasar lancang. Sampai putri keluarga Ling pun kamu kurang ajar. Anggota keluarga Ling. Dia ini putri asli keluarga Ling. Jadi, yang tadi itu palsu. Aduh, apa yang sudah aku lakukan? Aku sudah melakukan hal yang salah.
Maafkan aku Nona, maafkan karena dia berbohong pada aku. Nona Ling, mohon maafkan kami. Kami nggak akan berani lagi. Kami akan Maafkan hormat sama kami Anda ke berdua. depannya. Karena sudah membuat kegaduhan, bahkan menghina orang lain, begitu saja dimaafkan. Oh, Oh ya, Direktur, mereka ini harus membayar hutang. Dan juga, tolong pergi dari sini berapa menit lagi untuk mereka. baik, Nona. Direktur Song, tolong jangan dihancurkan. Semua ini gara-gara orang buta seperti kalian. Kalian punya 5 menit lagi. Kalau tidak, ku hancurkan semuanya. Ling Wuning, aku ingin menunggumu dengan Xian datang ke party. Puning. Kenapa kita harus pergi? Bukankah mall itu punya Ling Ping Group? Kenapa kamu menghapus Fontainebleau? Kak Xian, toko itu benar-benar kotor, bahkan membuat rusuh. Benar-benar bikin gak nyaman. Kasihan, aku yang harus pergi karena emang aku tidak mau di sana. Aku ingin siap-siap untuk party, kan? Aku tidak bercanda. Aku tidak mau kelihatan jelek saat nanti. Benar juga. Kamu harus jaga reputasi karena kamu putri keluarga Ling. Kenapa ya? Lin Man punya uang sebanyak itu. 1 miliar lagi. Mungkinkah dia Nona yang asli? Nona. Pak Manuel, kenapa di sini? Loh, kenapa dia ada di sini? Bukannya dia diusir dengan kakakku ya? Aku menjemput Tuan Muda. Tuan Muda ingin pulang bersama dengan Nona. Kakakku datang juga. Iya. Mantul. Siapa suruh membuat masalah? Mungkin dia Nona besar kaya. Tidak mungkin. Mana mungkin dia orang kaya? Atau mungkin dia berpura-pura juga? Atau tidur dengan orang tua, ya kan? Itu karena 1 miliar, kan? Aku juga punya black card. Aku juga bisa menjadi seperti dia. Ayolah Kak Sia, kau tanda tangani kontrak dan kau akan lebih kaya dari dia. Benar. Hah, tunggu aku tanda tangan kontrak. Jangankan 1 miliar, puluhan miliar aku bisa dapatkan. Hah? Ini kan Lihat, apa yang sudah aku bilang kan? Orang miskin kayak dia itu tidak mungkin kaya raya, ya kan? dasar brengsek. Wuning, kamu benar sekali. Lin Man adalah wanita yang memalukan. Aku harus tetap acting sampai kapanpun agar aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Kamu suka? Suka, kakak. Kan aku sudah bilang, aku bisa membeli bajuku sendiri kok. Kenapa malah menjemputku? Kebetulan, aku ada janji dengan Direktur Song di sini. Jadi aku sekalian saja. Oh, kau selalu berkata kenapa tidak membelikan baju? Karena kau mempersiapkannya kan? Kamu tahu? Awalnya aku mau kasih kejutan untuk. Oh iya, mana bajunya? Kotor, aku tidak mau. Dan juga, aku menyuruh toko itu tutup. Jangan marah ya. Nona besar, meski kamu bikin 10 toko tutup, Tuhan gak bakal marah. Siapapun yang ngebully adik, pasti dia yang rugi. Kenapa kau harus seperti itu? Kak, kau tahu? Adikmu ini adalah orang paling kuat. Kamu ini takut dirampas ya? Oh iya, apa Pei-Seiyan yang ngebully kamu? Orang idiot kayak dia, buat apa waktuku? Pesta 3 hari ke depan, aku sangat menantikan kehadirannya untuk datang ke party kita. Kak, kenapa? Kenapa diam-diam begini? Gimana? Meski nggak bisa beli baju yang kita, jadi biar aku belikan buat. Kak, kau hebat sekali. Pilih sesukamu. Ya udah, aku pakai yang ini ya. Baju ini sangat bagus. Ini adalah pilihan dari tuan muda. Belinya saja di luar negeri, tidak di negeri ini. Di pesta nanti, aku punya kejutan buat. Hebat. Ini hotel bintang 7 rupanya. Nah, ini adalah keluarga yang paling hebat. Aku sudah dengar sejak lama, ketua grup Lingping, Ling Huazu, sangat memanjakan adiknya. Aku tidak percaya ini. Apa-apaan? Kau dan aku kan menikah.
Dan semua ini akan menjadi milikmu. Hebat. Untuk ibu mertuamu juga bisa kan? Nah, kau luar biasa sudah memilih dia, nikahi Wuning dan dapatkan rumah. Hah? Itu kan Linman. Dia nggak pantas datang ke sini. Setelah cerai malah makin cantik. Nggak mungkin. Kak Sian, bukankah orang itu yang ada di foto itu kah? Hei, ternyata kau seperti itu ya? Kenapa dia bisa pakai baju yang kakakku belikan kemarin? Linman, kamu adalah wanita yang tidak punya harga diri. Setelah bercerai dengan anakku, kau malah berkencan dengan laki-laki tua, hah? Ibu, Tidak punya harga diri. Aku cerai dengannya karena dia seenaknya selama 3 tahun ini. Mungkin dia telah berselingkuh kan? Sebelum bercerai. wanita murahan. Dasar nggak tahu malu. Diamlah. Perhatikan lawan bicaramu. Dasar perempuan murahan. Aku berselingkuh. Orang jahat pura-pura baik. Bukankah aku yang mempergoki suamiku berselingkuh, hah? Dan berselingkuh dengan orang ini. Dan juga mengatai orang lain. Aku sudah dengar keluarga Pei nggak tahu malu. Tapi nggak nyangka bisa sampai tingkat ini. Kamu pikir kamu siapa bisa datang ke pesta ini? Dasar orang tua gila. Kamu itu tahu nggak siapa Wuning kita? Siapa yang bikin keributan di pesta ini? Kalau kalian mencari keributan, pergi sana. Wuning, ayo kita masuk. Bukannya pestanya akan dimulai. Dan juga kau berada di sini. Nona, bagaimana kamu menjalani hidupmu 3 tahun terakhir? Pasti berat banget. Keluarga ini benar-benar hanya bikin keributan dan gak tahu diri. 3 tahun aku benar-benar buta. Paman Wang, aku tidak apa-apa. Kakakku bilang kan tentang dokumen yang itu. Kau bisa pergi sekarang. Tuan muda akan kesini setelah urusannya selesai. Aku harus tahu kenapa Wuning bisa memakai dress aku. Pestanya bagus sekali. Bagusnya pesta Selamat sekali. berjumpa ya. Hai, apa kabar ya? Bertemu dengan anakku. Banyak orang di sini. Mereka kaya-kaya kan? Dan mereka adalah orang terpandang. Tentu saja. Di seluruh kota, semua orang juga tahu sayangku ini akan tanda tangan 10 miliar sebagai seorang menantu dari keluarga Ling. Oh, Wuning, lihatlah. Apa itu mahkota? Apakah itu persiapan kakak untuk pesta penyambutanku ya? Mahkota itu ada 212 mutiara dan 1998 berlian. Benar, iya. Itu adalah pesanan dari kakakku. Bohong! Bohong! Hah, kenapa dia itu? Linman! Ini adalah hadiah dari kakakku untuk pesta penyambutan. Kau bilang dia mempersiapkan untukmu? Sungguh tidak sopan. Hei, ada apa ini? Kok ada keributan ya? Kau bisa pakai mahkota? Benarkah dia adalah keluarga Ling itu? Tidak mungkin. Orang itu palsu. Tauku dia bermarga Lin. Dan mereka tidak pernah muncul di permukaan. Tauku sih ya. Lalu kenapa dia bisa memakai mahkota seperti itu? Jangan-jangan dia adalah palsu. Atau dia mengada-ngada. Oke, kau berusaha untuk mengambil semuanya. Linman! Kau adalah gadis miskin. Kenapa kau menggantikan posisi Wuning begitu? Pergi dari sini cepat! Halo semua, aku adalah anak dari keluarga Ling. Dia adalah orang yang palsu. Dia mengada-ngada dan berpura-pura. Tiap orang memakai topeng. Dan contohnya adalah kamu, Li Wuning. Kau suka banget ya acting? Linman, kamu itu cuma perempuan yang cuma bisa cuci baju dan masak seharian. Bahkan sudah aku usir dari rumah. Sekarang kau berpura-pura gila, berusaha cari perhatian di depan para bangsawan Nanfang ya? Kamu ingin aku berubah pikiran? Jawabannya, gak mungkin. Aku merasa mual. Apa yang terjadi sebenarnya? Bodoh. Bodoh. Linman, kamu itu adalah orang yang tidak disayang. Tian tidak mencintaimu. Bahkan kau merusuh di pesta seperti ini. Kau sadar? Kau berada dalam kondisi yang salah. Orang yang tidak berpendidikan pasti akan seperti itu. Tapi kau tidak melihat pakaiannya. Bila katanya manajer Ling, kakaknya mempersiapkan pakaian buat adiknya itu. Aku juga mendengar dari Mr. Pei. Lihatlah, ini mantan istrinya datang bikin ribut cuma mau minta uang lebih. Wuning kembali. Tentu saja. Cepat masak.
Aku lapar. Tunggu dulu. Apa yang sedang kau bawa itu? Anakku, jangan kau bilang ini adalah pencurian ibumu ya. Kalau Nona kembali dan melihatnya, apa kata dunia? Ibu bisa dikeluarkan dari sana. Diam. Berisik banget. Mereka itu punya banyak uang, mana mungkin ingat dengan pakaian mereka. Tenang saja, pasti tidak ketahuan. Ayo masak nasi. Ayo. Linman, aku tahu kamu mencintai Xian dan bekerja selama 3 tahun. Jadi jangan kesini buat masalah ya. Jadi tolong pergi dari sini sekarang, atau aku tidak mengampunimu. Baiklah, kau menyuruhku pergi. Di pesta ini sebenarnya untuk siapa? Orang miskin sepertimu bisa apa sih? Bersikap kasar kepadanya. Dasar wanita jalang. Wuning itu sangat baik, Tante. Dia itu adalah wanita rendahan yang pernah ada, dan dia berada di level rendahan. Kenapa dia bisa ada di situ? Bersikap begitu. Perempuan yang tidak tahu malu. Pergilah sana. Bahkan semua orang telah menyuruhmu untuk pergi, ya kan? Kau itu mau uangnya saja, ya kan? Di pesta keluarga Ling seperti ini, dia bisa seenaknya begitu. Luar biasa. Keluar. Keluar dari sini, keluar. Kau tidak mau dari pasar ini. Baiklah. Kau ini yang ngapain? Kamu. Kau mencuri barangku, mencuri identitasku, dan masih seenaknya seperti itu. Wuning, kamu gak apa-apa. Linman, ini sudah keterlaluan bukan? Beraninya memukul Wuning. Keterlaluan. Xian, 3 tahun aku menyembunyikan identitas agar kamu tidak kena pressure. Nggak kusang. Ternyata kau adalah orang yang buruk rupa. Tidak ingin memukul dia. Hah, Linman? Aku sudah memaafkanmu ya. Kau berani padaku apa? Oke. Security! Security! Dia ingin membunuhku sampai mati. Kau harus tahu, aku membiarkanmu hidup. Jadi, pergi dari sini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Itu bukannya Pak Wong. Dia sudah bekerja di keluarga Ling dari berapa dekade, iya kan? Bahkan gajinya puluhan miliar loh. Luar biasa. Dia bukan orang sembarangan. Nona, maaf membuatmu takut. Anakku, aku tahu orang ini. Dia telah berselingkuh dengannya, ya kan? Ibu. Dasar wanita arogan. Mentang-mentang punya kesempatan. Pelayan yang di sampingnya itu berani menekan Wuning. Linman, gila kamu ya berselingkuh dengan seorang pelayan dari keluarga Ling. Hebat sekali kau itu. Dan juga kalian semua. Kalian lihat dengan jelas kan? Orang sombong ini mau memukulku. Benar, dia telah mengganggu Nona Ling. Pergi dari sini. Dalam pesta ini, kau harusnya pergi. Dengarkan, aku tahu identitasmu. Linman, berani-beraninya kau sudah seperti ini. Ini yang ketiga kalinya ya. Bahkan kau berani mencuri mahkota itu. Minta maaf. Berlutut dan Ayo minta maaf. 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 Orang-orang buta. Apa kalian tahu? Orang ini siapa? Pelayan Wang, jangan kau melindungi dia. Kita semua tahu, Wuning adalah anggota dari keluarga ini, ya kan? Dan dia adalah gadis kurir itu. Dan dia dibuang oleh keluarganya. Itulah. Oke, kalian harus lihat sesuatu. Kak, adikmu dibully nih. Kau tahu siapa Ling Huazu? CEO grup Ling Fang, presiden muda dari pihak dagang. Dia punya kekuatan dan kamu hanya seorang istri yang bisa jadi pembantu. Kau itu dibuang dari keluarga B. Kamu hanya berpura-pura saja. Aku rasa dia adalah gadis paranoid. Hanya telepon iseng dan mengaku-ngaku saja karena dia ingin diakui di depan semua orang. Dasar tidak tahu diri. Ling Wuning, kau bisa mencuri barang. Apa kau mencuri kakakku juga? Kau belum puas ya, Linman? Kau, Xian, dasar orang pembuat onar. Dunia kita itu berbeda, kau tahu? Kamu itu lumpur. Seperti lumpur dan awan? Heh, jika Ling Huazu benar-benar datang hari ini, aku akan berdiri di hadapan semua bangsawan Nanfang, bahkan aku bersujud padamu. Kau ini mengada-ngada dan tidak tahu diri. Lihat saja kau ini. Anakku lebih baik dan lebih kaya daripada keluargamu. Kau tahu, aku tidak ingin jadi ibu mertuamu lagi. Ibu, Nona, rasanya memalukan sekali berdiri di depan kalian. Bukannya kau hanya pelayan saja? Hah? Gunakan kata-kata bagus ya. Paman Wang, jika seekor anjing menggigitmu, jangan ikutan balik ya. Tentu. Ling Wuning, kali ini kau aman.
Masih memiliki 3 menit ya. Linman, kau hebat sekali bisa acting seperti itu di depanku. Dan mahkota itu milikku. Kalian semua yang ada di sini dan seluruh anggota Nanfang, hari ini mantan istri yang dibuang telah berselingkuh dengan pelayan Wang. Mengagetkanku kan? Membuat orang-orang jadi terpana. Kalau begitu pergilah saja, karena kau tidak terpandang dan tidak pantas berada di sini. Atau kalian bisa robek bajunya itu. Itu contohnya. Nona Ling benar juga. Kamu masih bertahan di sini. Kau tidak ingin buat orang ketawa? Di pesta kembalinya adik direktur, ada penyusup yang mengaku adalah adiknya. Pasti Tuan Ling sangat marah dan juga berani-berani berselingkuh. Kau mau melawanku? Sungguh luar biasa. Oke, siapa yang berani mengambil mahkota dari dia? Akan aku beritahu kepada kakakku. Dia pemenangnya. Ling Huazu adalah orang yang bijak. Dulu ada satu orang yang memberikan 80% asetnya untuk bertemu dengannya. Dan kamu adalah wanita pecundang yang ingin bertemu dengannya. Itu tidak bijak. Apapun yang akan datang, di Nanfang ini kita bisa menghentikan pertengkaran kan? Ayo, aku lihat. Anak gila. Mau sampai kapan kau berpura-pura, ha? Ibu, perempuan gila sepertimu tidak ada hubungannya dengan keluarga Pei. Ayo, akan kubiarkan. Orang tua, cinta banget ya sama selingkuhannya. Mahkota itu milikku. Punyaku. Presiden Ling Feng Group telah tiba. Berhenti. Sungguh direktur. Presiden Ling telah tiba. Dia datang tepat waktu untuk menolong adiknya itu kan? Iya kan? Kenapa Ling Huazu ada di sini? Dasar wanita sialan. Tak beraninya seperti itu dan mengelabui semua orang. Aku harus gimana? Halo Tuan Ling, namaku Pei Xiang. Aku sering mendengarmu. Kau ini buta ya? Kau berani menghalangi jalan presiden. Tapi saya saudara ipar Tuan Ling. Dia memberiku kontrak 10 miliar. Oh, anakku, baik-baik saja. Kenapa kalian suka mukul orang sih? Saudara ipar, menjijikan. Kakak, Ini semua karena Linman. Dia membuat semua hal ini menjadi berantakan. Dasar wanita jalan brengsek. Dasar brengsek, kau tega menghancurkan pesta ini, membuli Wuning, bahkan membuatku malu di depan Mr. Ling. Lepaskan mahkotamu itu dan berikan kepada Wuning. Nona. anakku, baik-baik saja. Kenapa kalian suka mukul orang? Ibu. Anakku. Kamu gak apa-apa? Kau masih memiliki mertua ya? Dasar Linman tidak tahu diri. Seenaknya saja kau begini. Mana memukul orang sembarangan. Kalian semua lihat kan? Keluarga Ling menggunakan kekerasan. Segera usir mereka dari sini. Sekarang juga. Baiklah. Ibu, Lepaskan. apa-apaan ini? Lepaskan. Hei, berhenti! Anakku, Ibu! apa yang Ibu! lakukan? Apa yang lakukan? Aku ini adik iparnya Tuan Ling. Adik iparnya Tuan Ling. Berhenti! Kalian tahu aku ini siapa? Pergi sana. Kalian. Anakku, kau baik-baik saja? Kak, kalian baik-baik saja? Kenapa dengan pestanya? Cici, kenapa baru datang sekarang? Kalau bukan Linman semua ini nggak akan terjadi. Maafkan aku yang telat. Karena mantan suamimu pestanya jadi kacau. Kalau dibiarkan, keluarga Pei bisa bangkrut. Kak, apa kau tidak lihat kegaduhan yang mereka buat? Kalau kakak juga melakukannya, sama aja dong kayak mereka. Benar kan? Presdir, jangan percaya padanya. Dia itu cuma pura-pura saja. Benar Presdir, dia itu nggak pantas buat memakai pakaian itu. Apalagi mahkotanya. Iya benar, dia nggak pantas di sini. Setelah Linman, pasti aku yang ketahuan. Ling Huazu itu tidak sebodoh Pesian. Pasti aku ketahuan. Dia akan menemukanku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar, Nona Miss Ling itu sudah berjanji kepada kita untuk mendapatkan mahkota itu. Presdir, cari seseorang yang telah menyamar sebagai adikmu itu. Kalian berani kasar kepada adikku. Dia ini, adik perempuanku. Adik? Ya adiknya Presdir? Mana Nona Ling yang tadi itu? Nona ini adalah nona muda kami keluarga Ling. Kalian semua di sini telah dibodohi. Penipu ya? Biar aku yang mengatasinya.
Ayo kita pulang saja yuk. Aku harus cari informasi sesuatu. Tian! Kasihan. Wuning, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kau diusir ya? Jangan-jangan kamu diusir ya? Cici, kenapa kau bicara begitu? Dia adalah Wuning pemilik hotel ini. Kasihan, aku minta maaf ya. Salahkan aku saja pada kasus ini. Harusnya aku siapkan pesta dengan baik. Tapi mantan istrimu yang melakukannya. Wuning, kamu bisa menjelaskan kepada Tuan Ling, aku dan Linman tidak ada hubungan sama sekali. Aku hanya mencintaimu. Apaan? Aku membutuhkan waktu 2 jam untuk make up, walau Tuan Ling tidak terlihat. Nona Wuning, biarkan aku lihat ya. Saat ini, kakakku sedang marah padaku. Kalau aku masuk, itu tidak baik. Bukan adiknya itu agak sedikit gila. Kenapa kau tidak mengajakku saja? Tunggu. Tapi, kenapa Linman tidak keluar-keluar? Dan dia tidak diusir kan? Apa mungkin kamu palsu ya? Anak bego, ngomong apa sih kamu ini? Kakakmu sudah diusir keluar begini, kamu tidak punya hati nurani apa? Berani-beraninya kamu bersikap begitu. Emangnya aku salah ngomong itu? Gadis Ling pasti nggak mungkin sama Cukup. kakakku lah. Wuning bisa melihatku karena aku punya keberanian. Jika bukan karena Linman, aku bisa berbicara kepada Tuan Ling dan dia tidak marah. Kalau gitu aku akan ikuti 2 hari lagi untuk melihat sifat dari keluarga Ling. Lalu kau harus minta maaf ya, karena kau sudah berpura-pura. Oh iya, untuk aku ikuti 2 hari keluarga mereka. Dan kau harus minta maaf ya. Boleh minta ID-mu atau apa? Minggu depan, saat tanda tanganin kontrak yang 1 miliar itu, aku yakin kakakku juga pasti akan diam. Sisi itu benar. Bila Tuan Ling marah, kita tidak akan mendapat benefit. Dan juga, kalau ketemu langsung dengan Tuan Ling dan memberitahunya kalau aku dan Linman tidak ada hubungan sama sekali, aku rasa itu sudah cukup dan kamu tidak perlu ikut juga. Itu Wuning. Aku tidak menyalahkan anakku ya. Katanya ingin memberikan rumah kan? Atau mungkin kamu bukan anggota Ling beneran ya? Mana mungkin sih? Lagi pula, aku memang ada anggota keluarga Ling itu. Kalian tidak percaya? Kalau kalian mau lihat rumah, kalian bisa aku ajak ke rumah. Bibi Li. Ada apa, Man? Kenapa kamu membawanya ke sini? Bibi Li, tolong buka pintu ini untukku. Bibi Li. Ya baik, Nona. Dress yang dipakai Wuning itu adalah milikku. Dress yang dipakai Wuning itu adalah milikku. Kok bisa ada di sini sih? Nggak mungkin. Aku rasa itu sudah cukup. Mari istirahat. Kamu perlu istirahat. Turunlah. Tidak mungkin itu salah kan? Dan juga oh iya, aku dengar dia menelpon kakak ya. Aku tidak mendengarnya. Aku tidak tertarik dengan wanita lain. Kata namanya Marganya Ling. Jadi yang di party itu menganggap dia orang kaya. Atau kamu ganti namamu dengan nama Ling. Kamu nggak perlu ikutin nama ibu. Lagi pula, ayah tidak peduli apapun nama belakangmu. Karena kamu anak berharganya. Saat aku lahir ke dunia, Mama di antara hidup dan mati, mengikuti nama ibuku. Sudah, aku tidak mau tahu mereka lagi. Kalau sudah pulang, makanlah permen ini. Akhirnya sampai juga di rumah. Tuan. Man, ini adalah Tuan Huazu. Ayahnya Huazu adalah teman ayah juga. Keluarganya Huazu sangat jauh dari sini. Setelah itu, dia akan menjadi saudara kandungmu. Kamu suka tidak? Kalau begitu, mari bergandengan tangan. Halo kakak, halo adik. Ayo kita tidur ya. Kakak, kamu kangen rumah ya? Coba makan ini. Terima kasih ya. Sama-sama.
Sama-sama, saudara. Kamu... Tuan muda, direktur memanggil. Jangan lupa untuk makan malam ya. Apa sih yang kupikirin? Setelah ayah tahu kamu kembali, dia ingin bertemu dengan, tapi dia harus sembuh terlebih dahulu. Kemungkinan pulang bulan depan. Saya akan memanggil seseorang untuk membersihkan 2 hari ini. Villa nomor 1 pinggiran kota timur. Oke. Ya udah, aku ikut juga. Berapa tahun ini kan aku tidak bersama ayah. Jadinya aku agak sedikit merasa bersalah gitu, Kak. Kak, kali ini aku akan membantumu untuk membersihkan villa. Bagaimana? Baiklah. Sup ikan mulu setiap hari? Nggak ada yang lain apa? Nggak enak tau. Akhir-akhir ini ikan yang murah. Ibu akan membelikan makanan yang enak nanti ya. Ya udahlah. Oke. Dasar gaji rendah. Bahkan beli tas 1 aja nggak bisa. Baiklah, datanglah ke rumahku. Aku akan antar kamu. Oke? Susah sekali sih mendapatkan kebahagiaan dari Piaisian. Apa yang harus kulakukan? Susah banget sih jadi orang kaya. Enak tahu jadi orang kaya. Bu, dalam 2 hari ini emangnya akan bereskan villa di mana? Udah, jangan bersihkan lagi. Temanku akan datang tahu. Wuning, ini kan villa bukan punya kamu. Ayo cepatlah pergi dari sini. Kalau Tuan Ling tahu, ibu yang kena marah tahu. Wuning, kita sudah dekat ya? Iya, aku tahu. Oke. Ya udah bersihkan aja. Aku nggak mau mereka tahu kalau ibuku adalah seorang pembantu. Oke? Anakku, jangan menyenggol apapun ya. Semua ini milik Tuan Ling tahu. Bibi, boleh aku bantu kan? Nona, tidak usah. Bagaimana mungkin kau melakukannya? Udah nggak apa-apa. Biar aku aja ya. Emangnya kenapa? Oh iya, mukamu pucat sekali. Kau boleh istirahat kok. Tenang aja. Terima kasih, Nona. Kasian. Wuning, wah ternyata rumahmu sangat besar sekali. Aku nggak percaya ini. Ini terlalu Oh mewah. my god, ini orang kaya sekali. Lihatlah pakaianmu, kau seperti nona besar. Kalian bicara apa sih? Ini seperti bau warisan dari kakakku. Tuan Ling sangat baik pada adiknya. Gak menyangka ini akan terjadi. Kakak ipar, ternyata aku memang sungguh-sungguh orang kaya itu ya. Maafkan aku ya. Ya udahlah, tidak apa-apa. Kau kan sudah datang hari ini. Anggap saja rumah sendiri. Ayo masuk, ini rumahku. Oke? Itu kan. Oh, Linman. Linman. Kenapa kalian di sini? Kenapa aku selalu melihatmu menghancurkan pesta Wuning, bahkan memalukanku di depan Tuan Ling? Dasar wanita brengsek. Berada di orang kaya seperti ini, benar-benar ya terlihat miskin. Kasihan banget deh. Kakak ipar, kau harus tahu, orang seperti Linman ini bercinta dengan pria tua. Terlebih lagi mendapatkan ikan yang besar. Pasti sangat mudah kan buat dia? Pesuci, apa sih yang sedang di kepalamu itu? Kurang ajar. Dan juga, memangnya kau bisa mengurus rumah apa? Oh, begitu. Ternyata pembantu itu kurang ajar. Kau harusnya tahu, kau harusnya bersih-bersih. Paham? Cepatlah. Kakak ipar, dia dan kita itu tidak selevel tahu. Jangan buang-buang waktu buat sama dia deh. Ayo kita masuk rumah dan lihat rumahmu. Ya, Ki benar sekali. Nasib buruk pandangan pertama. Wuning, ayo kita masuk. Ini rumahku. Wah, rumahnya bagus sekali. Ini bukannya rumahku ya? Ini rumahku. Hah? Apa maksudmu? Orang sepertimu punya rumah seperti ini? Linman, kau ini sinting ya. Harusnya kau itu ke psikolog. Pura-pura jadi putri nggak cukup ya sampai harus ngikutin Wuning. Kau ini kurir makanan. Udah bercerai juga kan? Ya lagian ngapain di sini juga? Pergi dari sini ya. Kakak ipar, ayo kita masuk. Aku pengen lihat rumah kakak. Abaikan saja orang ini. Salah password. Salah password. Wuning, apa-apaan ini? Ini. Aku salah passwordnya. Aku coba sekali lagi ya. Salah password. Tidak mungkin. Yang ibu beritahukan itu bukan passwordnya. Biar aku saja. Aku bukan seorang pelayan. Pintu terbuka. Kakak ipar, apa maksudnya ini? Kenapa Linman tahu passwordnya? Itu.
Aku ingat. Kakakku barusan mengabariku kalau ada pembantu yang akan datang. Jadi itu kamu ya? Pantas saja kamu tahu passwordnya. Ling Wuning, kamu terlalu nyelam sama karaktermu ya? Siapa yang menjadi pembantumu? Berani ya kau bicara seperti itu? Untung kakakku baik hati. Kau juga menghancurkan partiku. Lalu sekarang kau begitu? Kau ini memang gak tahu diri. Jadi dia pembantu. Gak heran kalau dia ngeselin. Dasar kampungan. Ayo bersihkan dari atas ke bawah. Semuanya bersih sekarang juga. Ayo, cepat bersihkan. Kamu dengar nggak? Cepat bersihkan. Jika tidak bersihkan, buka saja bajunya dia itu. Cepat bersihkan. Wah, aku nggak tahu kalau tempat ini luar biasa. Banyak barang mewahnya. Wuning, kapan Tuan Ling kembali? Minggu depan adalah upacara penandatanganan kontrak. Aku harus menjelaskan kepadanya tentang pesta itu. Kakakku, banyak meeting hari ini. Mungkin pulangnya bisa malam. Hah? Kasian, jangan khawatir. Kakakku jangan terlalu dikasihani. Dia udah gak marah kok. Serius? Bukannya kamu sedang bersih-bersih? Kenapa bisa masuk? Kau ingin ya punya rumah semewah ini, makanya kau seperti itu dan tidak bisa buka mata. Linman, aku sudah muak dengan gangguanmu kepada kami. Punya mantan istri kayak kamu bikin aku malu. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Seorang cleaning service duduk di sofa. Oke, tinggal tunggu kakakku pulang saja. Paling diusir, dasar nggak tahu diri. Linman, kau terus membuli Wuning. Padahal dia ini wanita baik hati loh. Kalau kau mengganggu dia terus, akan kupukul kau. Jangan disentuh, jangan disentuh. Tas itu mahal sekali tahu. Aku aja cuma melihat. Sisi! Oh tidak, dengan barang mahal-mahal ini. Kombinasi barang miliaran. Hei, Linman. Seorang pembantu sepertimu melihat barang-barang ini. Apakah kamu iri? Ini miliknya. Oh ya, tentu saja. Barang-barang ini diberikan oleh kakakku tersayang. Barang-barang ini sangat spesial karena mewah dan untukku. Kakakmu? Gimana, Linman? Apakah kamu cemburu karena Tuan Ling baik kepada adiknya? Kamu nggak pernah lihat kan barang-barang mahal yang kayak seperti ini? Aku iri padanya. Yang benar saja kalian. Hah? Ini apa? Hei, Sisi, jangan sentuh. Kita kan sebagai saudara nantinya. Aku mau lihat. Kok gitu banget sih? Aku jadi pengen lihat tahu. Tunggu dulu. Man. Linman? Tidak mungkin. Wuning, kenapa barang-barang mewah dari Tuan Ling ini diberikan kepada Linman? Tidak mungkin. Itu semua hadiah buat aku. Tidak mungkin itu terjadi. Bibi Li, kenapa hadiah semua ini dari yang diberikan oleh kakakku ini? Kenapa ada nama Man? Bibi Li, aku kan sudah nge-treat kamu dengan baik. Kenapa hari ini buat masalah begitu? Dan juga orang brengsek ini ada-ada saja yang melayani kakakku itu. Aku kurang ajar. Ingin menjadi Wuning saja ya kamu itu. Linman, kau ini benar-benar kurang ajar. Kau masih ingin berhubungan dengan Tuan Ling? Jadi yang mana nona mudanya? Bibi Li? Nona. Siapa yang kau sebut Nona? Maksudnya kau adalah keluarga Ling itu, Bibi Li. Cukup. Kau berani membuat kekacauan di rumah Wuning. Kau itu kenapa begitu jealous? Punya penyakit paranoid apa ya? Apa-apaan sih? Aku nggak paranoid, Bibi Li. Tadi aku tanya sekali lagi, siapa nona besar di sini? Linman, cleaning service sepertimu tidak cocok dipanggil seperti itu. Aku peringati kamu ya, kesabaranku sudah habis. Jadi tolong angkat kaki dari sini. Nona Ling. Bibi Li, aku respect padamu saat menjadi seorang pembantu sudah bertahun-tahun. Aku tidak memarahimu, tidak memberikan dia masuk. Kenapa? Kau tidak mau bekerja lagi? Ada apa dengan Bibi Li? Linman, kau mendengarnya kan? Berlutut dan minta maaflah. Kau berani memasukkan kartu itu di hadiahnya Wuning. Kau ini wanita yang sangat licik. Takut dikeluarin ya? Keluar? Yang benar saja. Benarkah kamu adalah owner dari rumah ini? Atau pemilik real estate ini? Hah? Jadi siapa yang akan dipecat dari sini? Kamu? Pemilik real estate ini? Mereka penguasa properti, ya kan? Sebagai penguasa real estate villa ternama. Dan dia adalah relasi terbaik di Nanfang. Benar juga. Orang hebat seperti itu, hartanya melimpahkan. Wuning, panggil orang itu dan segera keluarkan dia sekarang. Lalu, aku ingin berkenalan dengan dia juga. Benar Kak Wuning. Kita jadi tahu kalau kita baik-baik saja. Bagaimana? Nona Ling, bukannya kamu owner dari bisnis ini? Atau kamu gak berani ya? Kamu ngomong apa sih? Tentu saja aku berani. Oke, kamu berani ya sama aku? Baiklah, akan aku buktikan. Halo, nomor yang Anda tuju tidak ada.
Halo, manajer, tolong ke real estate nomor 1 karena ada masalah di sini. Apa? Direkturnya tidak ada? Ya, sayang banget deh. Wah, Lee Wuning, kau memang artis yang sangat baik. Main film sana? Sampai kapan kau ingin menyerah, Linman? Seorang pembantu kok berani ngomong kayak gitu? Meski tidak ada direktur di sini, bukan berarti kau benar. Tidak ada. Lee Wuning, mungkin kamu ya tidak tahu rules yang ada di sini. Selalu tersedia 24 jam setiap hari. Atau mungkin kau tidak menelponnya sama sekali. Linman, kenapa kau seperti itu padaku? Sudah lama sekali seperti ini. Kau pikir aku bisa dibully apa? Kau Wuning dan marah-marah. Kupikir dia hanya jealous padamu. Kau hanya bersikap pura-pura. Mengerti? Coba kau telepon manajernya kalau gitu. Oke. Jangan dalam 3 menit. Harap datang ke sini. Tolong segera ya. Kamu nelpon karena ketakutan, kan? Pembantu sepertimu tidak ada yang peduli. Ayolah, segera pergi dari sini. Kau itu lebih baik pergi dari sini. Kau sudah mengganggu banyak keributan. Pergi dari rumahku. Rumahmu? Siapa yang bikin keributan? Jadi Anda ditelepon Linman untuk datang ke sini? Dari pakaiannya tidak seperti direktur ya? Apa-apaan ini? Sisi, kamu nggak apa-apa? Pak Direktur, Kamu adalah direktur wilayah nomor 1 pinggiran timur. Direktur kok mukul-mukul orang sih? bukannya kata Wuning direkturnya tidak ada? Nona Lin. Direktur kan? Namaku adalah Ling. Nona Lin. Jadi dia tidak pernah mati tau. Direktur, jadi siapa? Pemilik dari rumah ini? Nona Lin, tentu saja kau. Apa? Bukannya yang punya Wuning ya? Dia hanya pembantu. Bagaimana mungkin? Direktur, ayo beritahu identitas asliku sebenarnya. Nona Lin itu... Halo, kakak. Kau sedang di jalan ya? Baik, aku akan menjemputmu. Tuan Ling telah tiba. Kakakku, menarik. Nona Lin, zona pinggiran kota timur 1 nggak boleh ada tamu asing kemari. Aku akan menyelidiki orang-orang itu sampai sepuas mungkin. Tidak perlu. Ada yang harus lebih memberikan jawaban. Silakan kau pergi. Baiklah. Bibi Lee, ada apa sih dengan ini semua? Nona, saya minta maaf. Saya minta maaf, Nona. Ini salah saya. Jangan salahkan Wuning, tolong. Wuning? Iya. Bibi dan Wuning ada hubungan apa? Wuning anakku. Katanya dia ingin mengajak teman datang ke villa ini. Dia tidak harus seperti itu. Anakmu? Bibi Lee, tolong buka pintunya. Jadi, kau yang mencuri barangku saat waktu itu ya? Dan diam-diam dikembalikan. Itu aku. Wuning adalah orang yang sangat bingung dan gegabah. Tolong maafkan dia. Nona. Berdiri, Bibi. Bibi sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Jadi ya udah gak apa-apa. Nona, saya berterima kasih. Saya minta maaf atas kejadian ini. Siapa yang meminta maaf? Siapa yang meminta maaf? Kak, kenapa di sini? Tentu saja bantu-bantu bersih. Gimana? Kamu suka hadiah villanya? Ada apa? Kak, sudah tidak apa-apa. Yang berpura-pura itu adalah anaknya Bibi Lee. Dan juga Lee Wuning membawa Pei Xian ke sini, menganggap villa ini menjadi miliknya. Apakah itu benar? Tuan Ling, maafkan aku. Maafkan aku. Wuning ingin sekali benefit. Dan dia dibutakan sama semuanya. Dibutakan oleh harta. Tolong jangan pecat aku. Kami ibu dan anak tidak punya tempat tinggal. Kontrak 10 miliar. Oh jadi itu? Kontrak itu awalnya kuberikan untuk hadiah pesta pernikahan. Dan saking sibuknya diri, aku sampai lupa. Tapi yang pasti kontraknya gagal. Kuhubungi bawahan. Kak, tidak perlu kok. Bibi Lee, kalau Wuning tetap bersikap begitu, aku akan memberikan sebuah dia pelajaran. Jangan beritahu dia soal aku adalah keluarga Ling. Kau belum bilang kan? Iya. Kak, acaranya minggu depan. Jadi tolong bantu aku ya. Baiklah. Casey ya. Kau akan melihat nanti ketika kamu membenci mantan istrimu ini. Dan kau akan berlutut untuk meminta maaf. Di mana, Tuan Ling? Apaan sih? Orang dia nggak datang. Aku baru telepon dia. Kalau dia bilang Linman datang ke kasurnya. Jadi dia memberikan kunci rumah itu deh kepadanya. Ada orang di sana. Aku nggak bisa bilang. Si Linman itu masih saja berulah. Tidak mungkin kan? Mana mungkin kakakku berbohong? Kasian. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu mengganggu reputasi keluargaku. Kak Wuning, kamu berusaha berpura-pura. Berpura-pura? Apa yang aku pura-purain?
Kau bilang rumah itu milik, tapi kenapa direktur itu bilang punya Linman? Dan kau telepon Ling Huazu kan? Di mana dia sekarang? Sheshe, kau ngomong apaan sih? Ayolah kak, aku kok merasa aneh dengan orang ini. Apakah dia pura-pura selama ini? Aku benar-benar gak percaya begitu. Kau ini bodoh ya? Kau bisa melihatku karena aku orang yang baik hati. Lagi pula, Wuning itu jelas putri tertua. Kontrak itu juga dari dia. Cici, kalau aku bukan nona besar, lalu siapa yang sebenarnya? Jangan-jangan kamu percaya Linman lagi. Oke, kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan telepon kakakku sekarang dan membatalkan semua kontrak itu, oke? Tunggu dulu. Wuning, kau tidak membencinya kan? PSC ini tidak bisa dibohongi. Aku harus mencari cara lain kalau begini. Cici, menyalahkan kakak iparmu tidaklah baik, oke? Apa mungkin kamu ingin ke Pulau Bali, ya kah? Kalau gitu pergilah. Akan aku bayar semuanya. Kalau gitu, anggap saja hadiah untukmu. Benarkah? Kakak baik sekali. Kuning, mau kemana malam-malam begini? Berisik, ibu-ibu tua. Ini semua salahmu. Kalau nggak gara-gara Anda dan Linman, semua nggak akan ketahuan. Ayolah Wuning, kamu itu bukan orang besar. Tolonglah jangan seperti ini. Pasian bukanlah orang yang baik untukmu. Lebih baik kau pergi dari dia. Ya. Kau tahu? Diam ibu tua. Ini milikku. Jangan ganggu aku lagi. Pergi sana. Aku hanya perlu anakmu saja, Pasian. Lalu tanda tangani kontrak yang itu, dan kekayaan akan menjadi milikku. Tak sia. Ya ampun, Pasian itu ganteng sekali. Kau tahu Tuan Ling akan tanda tangan semua berkas-berkas itu. Dan lihatlah siapa yang akan kaya di tempat ini. Aku dengar Tuan Ling kesini karena adiknya. Orang di Sulawesian dari keluarga Ling kan? Mereka berdua cantik dan ganteng. Tanda tangan kontrak. Ayolah, anakku, kau pasti akan kaya raya. Selamat ya. Selamat, Ya, hebat. selamat. Tante. Tante, semuanya. aku sudah negosiasi untuk semuanya. Setelah tanda tangani semua kontrak itu, kita akan menikah. Baguslah. Dia bisa menikahimu. Luar biasa. Kalian akan sukses. Pada hari ini, semua orang terkenal dan pejabat di Nanfang, reputasiku Pasian akan menjadi terkenal. Ini belum malam. Kenapa kalian sudah bisa bermimpi? Hari ini adalah hari di mana kau selesai dengan delusi. Pagi, Direktur. Ayah, kenapa kamu cepat pulang? Bukankah aku yang akan menjemputmu nanti? Huazu, ayah sudah tidak melihat putri ayah selama 3 tahun. Ayah merindukan Manman. Di mana dia sekarang? Dia ada di acara penandatanganan. Aku akan segera menjemput ayah. Tidak perlu. Biarkan ayahmu ini datang sendiri. Ayah ingin memberikannya kejutan. Baiklah, aku akan segera menyusul. Oke. Linman, kenapa kamu bisa di sini? Baru masuk sudah tidak punya manner. Semua orang bisa melihatmu. Kau pikir security hanya dekorasi? Linman, ku peringati ya. Hari ini adalah kontrak berharga anakku. Jangan membuat masalah di sini. Kau sudah menjadi menantu bodoh. Sekarang kurang ajar. Menantu yang berselingkuh adalah anakmu dan kulihat. Dan kali ini adalah membalikan fakta dan diskriminasi. Relasi keluarga apa ini? Sertifikat cerai akan dikeluarkan. Aku bukanlah seorang menantumu lagi dan kau lebih baik pergi dari sini. Kamu ini tidak tahu malu ya? Pertama kamu selingkuh sama Om-Om, kemudian merayu Tuan Ling. Kau ini mimpi ya? Tuan Ling tidak akan mencintaimu. Brengsek. Coba kau lihat sendiri. Pasian, apa yang sudah kulakukan untukmu memang? Tentu saja nggak ada hubungannya dengan orang sepertimu tidak layak dibandingkan denganku. Hanya orang seperti Wuning yang kaya yang layak untukku. Orang kaya? Kalian berdua memang pasangan serasi. Orang tolol. Orang yang kotor. Cleaning service. Gak usah ngomong kayak gitu. Kau yang bodoh. Jangan seenaknya seperti itu ya. Pergi. Dasar orang rendahan gak bermoral. Kau tahu? Dressmu itu tidaklah sangat layak. Kau nyawa di mana? Memang kau diundang apa? Kau tidak pantas mendapatkan itu. Tidak diundang. Bahkan tidak pantas. Undangan untuk pesta kelas atas. Tentunya sudah aku dapatkan dong. Hah? Apa?
Kau berani-beraninya menyobek undangan ini. Kenapa? Kau tidak bisa diundang lagi ya? Silakan pergi dari sini. Undangan itu tidak valid lagi. Silakan pergi dari sini. Berani-beraninya kau menyobek undangan ini. Hanya undangan kan? Nangislah, nangislah. Menyobek-nyobek ya. Yang kau robek itu adalah wajah Tuan Ling beserta keluarga Ling. Keluarga Ling? Benar. Karena hari ini adalah sesi tanda tangan kakakku dan Xian. Hanya orang kaya Wuning yang layak untuk pecundang kayak kamu. Hanya cocok jadi batu keliling di sini. Ling Wuning, kau menutupi itu dengan make up ya? Hebat sekali kalau gitu. Kau bicara apa? Kau menolong anakku. Kenapa tidak berkaca saja kau ini? Siapa memangnya dirimu, ha? Itu adalah hadiah dari dia untukku. Pei Xian. Kau pikir kau bisa tanda tangani semua kontrak yang ada untuk pernikahan kita emangnya yang kakakku berikan? Cukup. Ini semua karena hasil kerja kerasku dan tidak ada hubungannya Tahu denganmu. sesuatu. Kau yang akan harusnya tahu. Linman, jangan bikin masalah di sini. Kau merusak dan mempermalukan keluarga Ling. Orang idiot sepertimu tidak layak di sini. Kamu itu ngomong apa sih? Kau butuh 10 miliar itu kan? Dan kau mengada-ngada soal hal ini kan? Jangan berpikir kalau kamu bisa terus tidur dengan Ling Huazu. Dia hanya bermain-main denganmu. Dasar bodoh. Semuanya, keluarkan dia. Bawa aku keluar. Layak memangnya. Jika aku pergi, acara ini tidak akan berjalan langsung, oke? Jika aku pergi, acara ini tidak akan berjalan langsung. Hei, kau dengar apa yang dia bilang? Wanita licik seperti dia bisa mengandalkan Tuan Ling. Benar-benar memalukan. Tanpa Linman, acara ini bisa saja berjalan. Kontrak ini hanya untuk Tuan Xian kesayang kan? Kau hanya seorang pacar kakakku. Memangnya kamu punya wewenang apa atas dasar itu? Kau tahu kan? Jadi cepat keluar dari sini. Ling Wuning, tutup mulutmu. Berlututlah. Omonganmu tidak masuk akal. Kamu yang harusnya keluar dari sini. Kau tidak masuk akal. Tanda tangan kontrak hari ini. Kalian semua jadi saksi ya. Aku akan bicara jujur. Dia bicara begitu seperti punya wewenang saja. Apa-apaan sih dia itu? Brengsek. Seorang pacar yang tidak tahu diri. Kau mau mati emangnya, ha? Mau mati? Hah. Kalian yang harusnya seperti melihat sesuatu. Dan yang akan aku kasih tahu, semua kontrak akan menjadi milikku. Hei Linman, sepertinya kau harus ke rumah sakit jiwa. Kontrak ini bernilai miliaran dolar. Ini bukan lelucon. Kau seenaknya saja bisa datang. Kak Xian, kau lupa dengan pesta yang lalu apa? Dia berpura-pura menjadiku kan? Apalagi di tempat umum begitu. Aku rasa dia memang perayu yang hebat kan? Sudah menjadi perayu, banyak omong. Acara ini akan dimulai. Nona Ling pasti akan memecatmu. Oke, kalau gitu lihat aja nanti. Apa yang akan terjadi? Aku tidak pernah melihat orang niat mati sepertimu. Mana kontraknya? Kalau gitu, kau hanya berpura-pura saja kan? Cepat, kasih tahu. Mana? Cepat. Ayo bawa. Kontrak 10 miliar telah tiba. Mana kontraknya? Aku mau lihat. Kau hanya mengada-ngada kan? Cepat bawa ke sini. Di mana? Cepatlah, cepat bawa. Kontrak 10 miliar telah tiba. Mereka siapa? Mereka adalah orang yang palsu kan? Kenapa aku tidak tahu kamu punya pelayan seperti ini? Mana kontraknya? Mana kontraknya? Aku mau lihat. Gak di tanganmu kan? Hah. Ini adalah kontrak miliar yang kau mau. Upacara penandatanganan belum dimulai. Kenapa kamu punya kontraknya? Anak lajang. Bicara omong kosong. Tidak. Tidak mungkin. Aku tahu. Kau adalah pencuri yang mengambil kontrak itu kan? Berani banget kau ini. Hah? Benar sekali. Pasti itu. Berikan kontraknya. Mau ini. Bisa membuat semua keluargamu itu menjadi kaya raya. Dan juga sombong. Kau mau kontraknya kan? Oke. Kau! Kau merobek kontraknya. Kau ingin mati ya? Kontrak ini untukku dan dibuat untukku. Dasar anak brengsek. Pergi saja dari sini. Dasar anak brengsek. Kau ini memangnya mau mati apa? Hah? Ibu, kontrakku. Tamat riwayatmu. Wuning, cepat panggil Tuan Ling sekarang juga. Bikin kakinya patah. Berlutut padaku, Ling Wuning. Kau masih punya keberanian apa? Oke, baiklah. Lakukan apa yang kau bisa.
Ayolah pulang, jangan buat masalah. Ayo, Wuning, ini kan bukan keluargamu. Bibi Li. Ngapain kamu ada di sini? Pergi sana. Bibi, Uni, aku ini ibumu. Jangan berpura-pura jadi orang kaya lagi lah. Ayo kita pulang. Kamu sudah buat berapa masalah beberapa hari kemarin. Aku ibu yang melahirkanmu, nak. Ibu? Wuning, bukannya kamu nona dari keluarga Ling? Apa yang ibu? Kau kan bukan ibuku. Bibi Li, kau itu ngomong apa sih? Berapa banyak sih uang yang disogok dari orang itu? Lemuni, kau ini manusia bukan sih? Dia ini ibumu. Ibuku? Dia bukan ibuku. Ayahku itu dari keluarga Ling. Siapa yang ingin menjadi anakku? Ayah? Siapa yang ingin menjadi anakku? Ayah, kapan kau kembali? Man, ayah tidak melihatmu 3 tahun. Dan kenapa kamu kurus? Ayah dengar kamu kembali. Sudah pasti ayah datang. Ada apa? Ayah, Linman itu anakmu. Bukannya dia itu adalah pembantu. Bajumu ini, semua yang ada di sini, bukannya kau pekerjakan. Linman, sebenarnya kau maunya apa sih? Kau sudah melakukan banyak masalah. Kau baru saja bilang, ayahmu itu Ling Xinyan. Benar, itu tidak salah. Kenapa aku tidak tahu kalau aku punya anak lain? Linman, di mana kamu nemuin orang tua yang pintar acting seperti ini, ha? Kalau kamu ada Ling Xinyan, maka aku ada orang tua Wang E. Anakku, Pesian, kamu mati apa ya? Kau ini siapa? Kau hanyalah laki-laki brengsek, bahkan melukai anak. Man, memang bagusnya cerai. Kau bilang Ling Xinyan ayahku kan? Tapi kenapa aku tidak tahu apa-apa? Ini hanya orang tua jelek saja. Mana bisa menjadi seorang Ling Xinyan? Ling Xinyan adalah orang yang besar. Mana mungkin kita bisa bertemu dia? Atau mungkin dia palsu? Hei mantan istri Peian, kamu hanya iri saja kan? Benar. Kau sudah bikin banyak keributan sekarang. Kau dan orang tua ini tidak akan selamat. Kalian bikin dia tunduk kepadaku dan minta maaf sekarang juga. Sampai mereka menyerah. Presiden telah tiba. Tuan Ling, akhirnya kau telah tiba juga. Wanita ini telah merusak acaranya. Bahkan, dia merobek kontrak kita. Diamlah. Anakku. Tidak, Tuan Ling. Kau ini telah buta ya? Bukankah hari ini tanda tangan kontraknya? Apa? Kontrak? Kaisian, kau itu bodoh sekali ya. Kak Wazu, bukannya kau akan tanda tangan kontrak dengan Pesian? Ayo, cepatlah. Tanda tangan. Tuan Ling, Wuning. Dia adalah dalang dari semua ini. Linman adalah orang kurang ajar. Kau lihat, dia mengajak orang aneh untuk menjadi ayahnya. Dia adalah wanita penyantap segala usia. Kak Wazu, aku sudah menyobek kontrak itu. Jangan marahi aku. Sobek saja ya. nggak apa-apa. Linman, trik apa sih yang kamu pakai? Bisa menyuruh Tuan Ling. Kau itu gila ya? Apa? Bagaimana bisa? Presiden Ling Fing Group? Kenapa kau terbutakan oleh omongannya? Anakku. Wazu, kenapa kau bisa? Orang seperti mereka bisa bekerja sama dengan Ling Fing Group. Bahkan bisa menandatangani kontrak 10 miliar. Ayah, ini salah. Ayah, maafkan aku ya. Kesalahanku hari ini. Itu bukan salah kakak. Apa? Kau bilang apa? Dia. Kalau kau benar Ling Xinyan, berarti Linman adalah... Mustahil. Bukankah Wuning dari keluarga Ling? Linman, nona besar itu bukan kamu kan? Bukan apa? Siapa yang sudah berselingkuh dengan suami orang? Gak bermartabat. Bahkan mencapai kekayaan dengan seenaknya. Bahkan mengaku villa lain sebagai miliknya. Kau bersama Pesian sama-sama orang jahat. Kalian tidak pantas mendapat kontrak itu. Dalam pesta kemarin, bahkan kau mencuri gaunku. Kau juga mengakui rumahku sebagai rumahmu. Jadi siapa yang palsu di sini? Mana mungkin kau adalah Tuan Putri. Kau ingin kontrak 10 miliar itu? Bahkan ingin kelas eksekutif di seluruh tempat? Kasihan sekali ya. Kontraknya dibatalin. Kakakku tuh. Kasihan banget ya. Kalau gitu. Palsu? Linman adalah wanita kaya. Kenapa? Mantan istrimu adalah orang kaya. Dia adalah keluarga dari Ling. Bukannya aku sudah berkali-kali bilang aku adalah Tuan Putri itu? Aku selalu tidak percaya. Aku pikir kau hanya berpura-pura.
Wuning, kau bohong kepadaku. Sin, maafkan aku. Aku salah. Ini salahku. Maafkan aku karena terlalu besar. Wanita brengsek, apa yang kau lakukan? Hentikan. Nyala. Tian, maafkan aku. Anak ini sudah berani-beraninya. Memangnya anak siapa itu? Hah? Kau menyalahkan anakku ya? Hah? Sudah kau berpura-pura. Diam. Kau luar biasa. Kau lebih parah daripada anjing. Anakku. Kau baik-baik saja. Berani-beraninya Kau kau. baik-baik saja. Kau berani mempermainkanku sejauh ini. Man, aku menghargai pernikahan kita. Tolong maafkan aku. Aku hanya Ling Wuning, hanya menipuku saja. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintaimu. Tidak. Tian, maafkan aku. Katanya kau mencintai. Diamlah. Kalau kau tidak menggodaku dari awal dan hanya berpura-pura, mana mungkin aku bercerai? Tian. Anakku, kau baik-baik saja. Tolong maafkan aku. Kalau dari awal aku tahu kau dari keluarga Ling, ini tidak akan terjadi. Tolong maafkan aku. Man, maafkan kami semua. Orang ini yang salah. Kau sangat respect pada kami kan? Maafkan kami. Keluarga P itu sangat bodoh. Ibu, aku sudah 3 tahun bersikeras dan bertahan menjadi seorang istri. Tapi sekarang kau tidak akan mendapatkan kebaikan lagi dariku. Ibu, siapa yang sudi? Tidak kusangka. 3 tahun aku tidak melihatnya. Dan hasilnya aku sangat kecewa. Anakku yang sangat ceria. Ingin kalian manfaatkan. Itu yang kalian mau. Kalian ini bukan manusia ya? Maafkan aku paling. Ibu. Darwan, ya. Bekukan keluarga P. Baiklah. Jangan bekukan. Bagaimana tempat tinggal kita? Gimana rumah kita nanti? Maman, tolong maafkan aku. Berikan satu kesempatan lagi. Sekarang baru bilang. Enak saja ya. Sekarang kau tidak pantas. Berisik. Kau ini siapa? Tolong singkirkan mereka. Tunggu. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Aku adik ipar keluarga Ling. Maafkan aku. Maafkan kita. Maafkan ibu. Maafkan mama. Sekarang pun kau masih bisa berhalusinasi. Bawa mereka keluar. Sekarang juga. Aku adik iparnya keluarga Ling. Lepaskan aku. Man. Ayah, Andai saja ayah tahu dari awal kalau kamu nikah sama keluarga Sapa. Kamu mempertaruhkan hidupmu seperti itu. Ayah tidak ingin terulang kembali. ayah, aku salah. Mengaku salah itu baik. Kalau kamu jatuh cinta lagi, kamu harus dengar nasihat ayah. Ayah, aku tidak butuh cinta lagi. Aku mau fokus karir saja. Aku akan mencoba untuk internship ya. Kenapa kamu tidak datang ke Lingfing Group? Kak, tapi kalau di perusahaanmu yang ada nanti orang-orang curiga akan hal itu kan? Dan aku tidak bisa mandiri. Dan selamat datang Nona. Emang kayak gitu ya? Mungkin. Jadi sekarang aku pingin normal-normal aja ya kak. Aku pingin belajar mandiri. Baiklah. Ayah tidak tahu nantinya, tapi apa yang kamu lakukan nanti harus sesuai dengan instruksi saudaramu. Seperti kau waktu kecil. Nggak apa-apa kan kak? Oke aja. Tuan Ling, ini dokumen tentang akuisisi Xingwu. Besok dia akan mulai magang. Tolong diatur. Tuan Ling, kata nona muda dia tidak ingin mencolok. Kalau gitu diam-diam aja. Baiklah. Tuan Ling takut kalau adiknya ini dibully. Aku dengar perusahaan kita tadi malam diakuisisi oleh Lingfing Group. Yang aku tahu sih, dia ada hubungannya dengan Presdirling. Entahlah ya. Tauku dia ada hubungannya dengan Presdirling. Entahlah ya. Aku sudah tahu. Aku dengar adiknya Tuan Ling datang ke studio desain kami sebagai pekerja magang. Tuan Ling hanya perlu melambaikan tangannya. Kalau bukan direktur, bagaimana mungkin kita menjemput pekerja magang ini? Tapi hari ini ada 2 intern. Yang mana adiknya?
Ini nggak gampang sih. Tapi ku dengar, adiknya Tuan Ling nggak punya nama Ling. Tapi dia ikutin nama ibunya. Ini nggak gampang, mending kita tunggu orangnya datang dan lihat penampilannya gimana. Apa-apaan sih? Padahal aku baru pulang dari Bali. Nggak bisa telepon kakakku lagi. Oh iya, dia lagi libur. Hei, jangan-jangan dia orangnya. Lihat barang-barangnya, dan dia juga dari Bali. Hari pertama aja kayak gini. Bisa jadi ini adiknya Tuan Ling. Permisi, apakah kamu anak magang baru itu ya? Iya, aku Pai Seci. Kalian? Nona Pei, perkenalkan, namaku Li Xin. Dia adalah Xiaowu, dan dia Song Xishan. Panggil aku Xiao Liu. Kami datang di sini untuk menjemputmu. Singwu, pekerja yang baik rupanya. Nona, manajer sudah memberikan tugas. Silahkan anggap rumah sendiri ya. Mungkin kakakku sudah menjadi ipar dari keluarga Ling, jadi sekarang aku seperti ini deh. Baiklah kalau gitu aku akan menunggu surprise lain yang akan datang. Pai Seci! Pai Seci? Linman, kenapa kau ada di sini? Aku datang untuk bekerja, Kamu ini anak magang yang baru itu ya? berpakaian seperti anak desa. Nona Pei, apa kamu kenal dengannya? Dia adalah anak yang suka masuk kamar orang lain. Luar biasa. Entahlah, aku tidak tahu dia. Tapi sepertinya dia adalah kurir. Atau mungkin bekerja sebagai cleaning service dan suka tidur dengan pria. Sangat memalukan kan? Kenapa perempuan kayak dia bisa masuk ke perusahaan kita? Enggak kok. Enggak apa. Aku katakan padamu ya, kau itu nggak punya muka. Nona Pei, silahkan, bisa lewat sini ya. Ayo Nona Pei, jangan pedulikan orang kayak dia. Anak magang, ayo kemari. Nona Pei, ini mejamu. Kalau kamu pengen sesuatu, panggil saja kita ya. Iya, silakan. Kalau butuh apa-apa bisa panggil kami, Nona. Wah, luar biasa sekali. Keluarga Pei sungguh hebat. Liman, tenggorokanku sakit. Ambilin minum dong. Apa? Nona Pei itu sangat haus. Kamu bisa ambilkan kan? Benar, kami tidak ingin mendengar suara sisi batu. Kita ini sama-sama intern. Kau bisa ngambil sendiri kan? Karena dia bangsawan. Emangnya kamu apa? Dia nona bangsawan. Emangnya kamu siapa? Dia, Nona besar. Iya, kau harus tahu. Ambil sana. Masa di hari pertama udah buruk gitu? Tuh. Aku nggak butuh air sekarang. Belikan aku kopi di dekat perusahaan ini dong. Belikan semua yang ada di sini ya. Anak magang, kamu gak dengar ya? Ayo beli. Meskipun aku seorang intern, tapi aku tidak melakukan hal itu. Apalagi untuk belikan kopi untuknya. Apa yang Sisi bilang itu adalah perintah. Kau harus melayaninya. Kau tidak boleh bertanya seperti itu. Memangnya kau siapa? Pekerjaanku, Linman. Sependengaranku, kamu belum lulus kuliah apa ya? Mana bisa desain apapun. Orang baru, bagaimana kalau kita pesan Americano 10 menit dari sekarang? Jangan terlambat, oke? Hari pertama aku menggunakan identitas palsu dan sekarang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku akan pergi dari sini daripada konfliknya macam-macam. Delapan menit, lumayan juga. Tapi aku tidak mau kopi sekarang. Aku mau milk tea, bagaimana itu? Dan kamu kan dari Fangnan, ya kan? Fangnan? Itu 30 km. Dan suhu udaranya pasti akan menjadi dingin. Pai Seci, kamu menggangguku tahu gak? Iya, emang kenapa? Emang kamu mau mengelak apa? Linman, kamu mau membunuhku apa? Pai Seci, tolong berhenti kenapa? Aku bukan pelayanmu dan aku di sini untuk bekerja. Kenapa bukan perusahaannya Nona Pei? Perusahaan kita baru saja dibeli oleh abangnya Nona Pei. Perintah Nona Pei itu mutlak. Kakaknya Pai Seci. Pokoknya dia udah diberet ya? Mana bisa beli perusahaan? Kamu ketakutan ya? Sepertinya kakakku punya rahasia yang cukup besar deh. Kakakmu kan sudah... Siapa yang sedang berkelahi? Apa yang kalian lakukan? Hah? Kenapa kalian sedang berantem di saat jam kerja? Direktur Huang, dia adalah intern itu. Agak sedikit menyebalkan memang. Kalau bukan anggota nona keluarga Ling itu, aku tidak akan respect padanya. Anak baru merepotkan.
Direktur, aku... Sudah cukup, ganti bajumu. Jangan bengong saja di situ. Apa kamu PSK? Nama akhirku Huang. Kalau ada perlu apa-apa panggil saja mereka ya. Ya. Direktur Huang, aku mengerti. Apakah Anda sudah bertemu dengan kakakku? Ya kah? Baiklah, baiklah. Adiknya Tuan Ling benar-benar luar biasa dan sangat bagus. Adiknya Tuan Ling. Jangan pura-pura nggak tahu. Semuanya yang di sini tahu kalau adiknya Tuan Ling bakal bekerja di sini. Jadi, Nona Wuling sudah mendapatkan sertifikat itu, lalu kakakku adalah Ling, ya kan? Baiklah kalau begitu. Oke juga, Di. Aku nggak mau terus terang padahal, tapi Direktur Huang, aku tidak mau anak baru itu. Baiklah, baiklah. Direktur memberikan ini. Tolong kerjain ya. Oke. Akhirnya kelar juga. Ayah, aku pulang. Ya ampun, hari pertama bekerja kok pulangnya telat? Bos memberikanku banyak pekerjaan, jadi aku lembur deh sekarang. Banyak yang harus aku handle pula. Lagi, ya udahlah. Dibully saat kerja ya? Kenapa matamu sangat merah? Kenapa sih kak? Aku nggak apa-apa kok. Perusahaan mana yang memberikan pekerjaan larut ke anak baru? Wazu, tolong belikan perusahaan itu. Ayah, tidak perlu. Aku cuma ingin bekerja sebagai orang normal kok. Tidak apa-apa. Lagi pula, kalau ayah beli... Tidak boleh. Anak Ling Xinian tidak boleh dibully saat bekerja. Sudah harusnya seperti itu. Intinya nggak boleh. Ayah, ya udah deh. Lagi pula ayah dan kakak udah terlalu baik tau. Ya udah, aku istirahat dulu ya ayah. Dan mandi duluan. Baiklah, baiklah. Kok mukaku merah banget sih? Gila. Gak mungkin, dia tuh kakakku tahu. Ih. Halo, penghargaan di perusahaan Singgu. Saya akan datang sendiri. Baik. Perusahaan Singgu? Wazu, ayah tidak percaya kamu lebih cepat. Perusahaan ini akan segera jadi milikku. Iya kan? Kamu takut karena Man-Man bakal dibully kan? Kamu memantaunya terus karena kamu khawatir kan? Ayah. Sudah akhir tahun ya. Haruskah kamu kencan buta? Ayah, dalam pikiranku sekarang ini, aku tidak ingin kencan buta. Mungkinkah ada gadis yang kamu sukai ya? Semuanya ada berita bagus. Bakal ada lomba desain. Maka dari itu berikan performa yang terbaik untuk minggu depan. Presiden akan datang langsung dan akan memberikan hadiah. Presiden perusahaan baru ini bakal langsung memberikan hadiah. Kalau begitu udah jelas dong yang bakal menang si Shishi. Kayaknya kita akan bertemu dengan direktur. Oh tidak. Ayah berkompetisi dengan baik. Kakakku sangat fair-fairan orangnya. Nona Shishi benar. Orang yang memenangkan hadiah ini bisa dimenangkan oleh orang kompeten. Dan udah jelas orang kayak dia mana bisa menang. Dia gak pantas mendapatkan itu. Benar, kursi direktur sangat tinggi buat dia. Gak mungkin dia mendapatkannya. SSC, hal itu seperti apa sih? Aku tidak peduli dengan hal itu. Tenang saja.
Tahu-tahu orang di sini sangat pintar dan kau berusaha untuk menasehati kami. Enak saja. Baiklah, kamu lihat saja nanti. Ada sesuatu yang akan datang. Apa-apaan kau ini? Ling Huazu akan menolongku. Tenang saja, karena kekayaan itu adalah milikku. Udah malam, kenapa kamu belum tidur? Nona muda emang suka bekerja keras ya? Tentu saja, aku ingin memenangkan door prize itu dan membuat mereka tunduk padaku. Bagaimana sih? Hadiah pertama, udah jelas jadi milik. Aku ke toilet dulu ya, Kak. Ya. Hati-hati kalau jalan. Iya. Apa sih yang aku pikirin? Udah dong, tenang. Wow, penghargaannya pun sudah beda sekarang. Aku sangat terpesona. Karena partisipasinya agak berbeda. Tapi sayangnya dia akan ikut juga. Hei kau, ngapain kau di sini? Terima kasihlah pada Sisi. Kalian bicara padaku. Mana kita tahu? Orang yang nggak tahu apa-apa mana bisa menggambar peta. Kalau aku sih mana mau. Sin, jangan bicara. Nanti juga akan ada yang datang. Mungkin dia adalah Sugar Daddy kan? Yang akan menolong dia. Ya nggak? Aku banyak melakukan interview. Dan yang kali ini yang paling kacau. Sugar Daddy dan kakakku lebih keren kakakku. Jika ada yang beli kamu, aku bantu kok. Kakakmu? Bikin malu aja. Kalau kamu bandingkan dia dengan abangnya Sisi, itu sama sekali memalukan. Benar. Karena kakaknya Suci, semua ini baik-baik saja. Oke? Hah, punya Sugar Daddy aja kamu bangga. Tentu yang terbaik adalah Nona Sisi. Pada malam ini juga, kamulah yang akan menang. Linman, oh ya tinggal tunggu waktu saja ya. Oke, aku akan tunggu. Sisi, duduklah. Sebentar lagi akan dimulai. Bukankah ini punya aku? Kenapa disebut dengan Paiseci? Didesain oleh Nona Sisi. Tampak simple, tapi aku menghargainya. Emang mantep. Tentu saja, karena itu mudah sekali. Melihat ini pasti Linman tidak bisa ya. Tidak kompeten. Kau pikir orang gak berguna bisa ngedesain ya? Paiseci, jelas-jelas ini punya aku ya. Kenapa ini bisa namamu? Di mana pekerjaanmu? Ya di tong sampah lah. Kasian. Jelas-jelas ini punya aku ya. Bukan punyamu. Bicara apa kau ini? Linman, jangan bercanda. Kerjaanmu itu di-reject. Kamu ini kenapa? Bukankah udah jelas kalau itu tulisannya ada PCC? Apakah dia ini sudah gila ya? Benar, karena orang ini sudah gila ya. Suka berpura-pura sebagai orang kaya tahu. Memang gak tahu diri ya. Paiseci, kamu gila ya? Diam. Desainmu itu jelek dan dibuang ke tong sampah. Sebentar lagi acaranya akan dimulai. Presiden akan segera datang. Jangan bikin keributan. Direktur, Linman bilang kalau itu desain miliknya. Dia main ngaku-ngaku sekarang. Direktur Huang, karena kakakku memenangkan award itu dan kau harus membantu. Pekerjaan ini... Nona Pei, aku paham sekarang. Aku pastikan namamu ada di situ. Sial, desain ini kan akan punya Linman lagi. Benar, tidak ada yang salah. Ini desainnya Nona Sisi. Direktur Huang, jelas-jelas ini punya aku ya. Kau dibayar berapa oleh Paiseci? Hah? Linman, tolong jangan bikin masalah di sini. Kalau kamu bikin keributan, akan kukeluarkan kau. Paiseci, desain itu bukan milikmu dan itu milikku. Kau telah mencurinya, kreativitasku. Direktur Huang, sepertinya orang ini harus kena hukuman deh. Karena nona besar sepertiku harus terlihat hebat. Kau bilang apa, nona besar? Enak aja. Cukup, tolong segera keluarkan dia sekarang juga. Kamu tidak diperlukan di sini lagi. Punya leader sepertimu,
Tidak bisa kupercaya. Kamu presiden tiba. Presiden tiba. Kak, Presdir, dia membeli ini. Oh my god, Wazu datang untuk itu. Terima kasih kakakku. Ketua grup Ling Feng adalah presiden kamar dagang Nanfang. Kenapa dia datang ke acara perusahaan kecil seperti kita? Kita harus berterima kasih kepada Nona Pei. Semuanya tepuk tangan. Dia melihat arahku. Dia tersenyum kepadaku. Ngeliatin kamu. Dia itu ngeliatin adiknya, Pei Shishi. Adiknya? Seci. Kecilkan suaramu. Direktur Huang ingin berbicara. Presiden Ling mengunjungi Xingwu karena dia ingin langsung memberikan hadiah kepada pemenang. Ini adalah kehormatan besar Xingwu. Semuanya tepuk tangan. Nama pemenang pertama kompetisi desain apartemen adalah Pei Shishi. Terima kasih, Direktur. Direktur Huang, apa kamu yakin kalau desain ini dimenangkan oleh yang namanya Pei Shishi? Benar sekali. Desain ini dibikin oleh Nona Pei itu sendiri. Dia karyawan terbaik di perusahaan ini. Desain ini bukankah dimiliki oleh Linman? Hah? Kenapa presiden membocorkan pekerjaan adiknya sendiri? Bagaimana mungkin desain ini adalah hasil pekerjaannya Nona Pei? Presiden Ling, Linman hanya suka bikin masalah saja. Dia memang suka begitu. Dia hanya cari perhatian Anda. Pembohong, desain ini dikerjakan oleh adikku sampai tengah malam. Itu benar, adikmu itu kan? Adikku, maju ke depan. Ayo ke depan, Seci. Wazu manggilku. Ngapain kamu ikut juga? Nama adik perempuanku adalah Linman. Apa? Apa? Tuan Ling, adikmu bukannya Pei Shishi ya? Pei Shishi? Aku tidak punya adik namanya Pei Shishi. Aku hanya punya satu adik perempuan, dan namanya itu adalah Linman. Linman ternyata adiknya Tuan Ling. Dia telah berbohong pada kita. Aku malah menolong penipu dan membuli adiknya Tuan Ling. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang telah kulakukan? Tidak mungkin. Wuning bukannya adikmu ya? Dia sudah menikah dengan kakakku kan? Aku juga keluargamu. Ling Wuning itu palsu. Keluarga Peimu itu sudah di-banned. Seci, ada hal yang ingin kau katakan lagi? Apa? Adikku, rumah kita dalam bahaya sekarang. Kita tidak bisa tinggal di Nanfang lagi. Ini semua karena Ling Wuning. Linman adalah keluarga Ling yang sebenarnya. Seci, kau sudah mencuri desainku. Sekarang mau apa lagi? Ngebully orang lagi apa ya? Kau sudah banyak melakukan kesalahan dan ngebully orang. Kau tunggu akibatnya ya. Tidak, Nona Lin. Ini semua tidak ada hubungannya dengan kita. Ya hanya kita semua ditipu dan diperdayainya. Benar, ini semua karena Pei Xian. Ini semua karena salahmu. Kalian juga sama dengan pembulian itu. Kau sama dengan dia. Kalian semua akan aku hukum. Dihukum. Kalau begini, bagaimana aku bisa bertahan di dunia desain? Tamatlah riwayat kita. Direktur Huang, kau... Nona Lin. Kamu kemana ya? Nona Lim, aku sangat menyesal. Aku bukan Nona Lim. Aku hanya seorang intern. Nona Lim, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kalau kamu beneran Nona. Ini semua ulah Pei Shishi. Dia di balik dalangnya. Tidak ada bedanya di antara kau dan orang-orang ini. So hebat, Kak. Tolong pecat mereka semua ya. Tuan Ling, aku dibutakan olehnya. Tolong maafkan aku. Diamlah. Riwayatmu sudah tamat. Pak Ling, Tuan Ling, Tuan Ling, Tuan Ling, Tuan Ling. Kami. Pei Seci, kau sudah lihat kan siapa nona besar yang ada di sini? Mana mungkin? Kau bukannya kakak ipar yang sudah diceraikan oleh kakakku waktu kemarin ya? Hah? Nona Lin. Nona Lin, tolong aku Nona Lin. Usir Pei Xian sekarang juga dan kirim ke kreditornya. Karena dia sudah berani menipu dan aku tidak ingin melihatnya. Aku salah, maafkan aku Nona. Kak, sudah nggak apa-apa. Padahal aku nggak bilang kalau aku kenapa-napa loh di sini. Kamulah yang membantuku membeli perusahaan ini.
Dan kamu bisa kerja seperti biasanya, tanpa ada yang mengganggu. Adikku, aku khawatir padamu. Kak, kamu baik banget. Aku duluan ya. Kencan? Aku dan kakakku. Kurasa ini sudah waktunya. Abangmu sudah tidak muda lagi. Dia sudah harus menikah. Kenapa kamu panik? Ayah, sebenarnya aku... Enggak. Kenapa tidak? Aku... Pokoknya nggak mau ah. Yaudah aku ke atas. Hei, jangan lupa makananmu. Hanya 1 gigitan saja. Aku kenyang. Anak ini benar-benar ya. Wazu, besok pagi kau harus bersiap-siap untuk bertemu dengan seseorang yang telah ayah siapkan untuk kau temui. Ayah, aku telah menyukai seseorang. Ayolah, ayah telah mempersiapkan semuanya. Jadi kau tinggal ikut saja ya. Jadi, persiapkan dirimu. Aduh. Linman, apa yang kau pikirin sih? Dia kakakmu. Dan juga dia juga akan menikah dengan orang lain. Miao Miao, menikahlah dengan diriku ini. Tentu. Enggak. Ayah. Ada apa? Malam ini kau ribut sekali. Kenapa sih? Kakak bukannya fokus karir dulu, kenapa disuruh menikah buru-buru sih? Oh iya, besok kau juga akan ikut kencan buta ya? Apa? Ayah sudah bilang, Manan. Kali ini kamu harus nurut sama ayah. Kan kamu sendiri yang bilang sebelumnya. Daripada dapat jodoh nggak jelas, mending ayah jodohin saja. Aku nggak mau ikut ngedate. Kamu harus pergi. Abangmu juga setuju. Kalau kamu nggak pergi. Aku dan kakak tidak akan pergi ngedate. Ya udah deh, bye. Hei, besok harus pergi ya. Andai mereka tahu saja bahwa kencan buta itu akulah yang menyiapkan untuk mereka berdua. Gimana reaksi mereka ya? Aku harus lihat siapa pilihan ayah. Apa? Alamatnya bukan di situ, Nona. Di mana? Ling Huazu akan pergi kencan bersama seseorang. Tiba-tiba berubah pikiran. Bukannya dia ada kencan, kenapa dia masih ada di sini? Kak, kenapa kau bisa di sini? Aduh, kelar udah. Apa kencannya udah kelar apa? Ya ampun, aku ketahuan. Harusnya aku bertanya kenapa kamu di sini. Aku ingin jalan-jalan aja, udah. Dan juga istirahat. Oh, begitu ya? Kak, hanya ada kamu kan? Mana kencan butanya? Mana? Gimana dia orangnya? Hah? Cantik nggak? Aku tidak melihatnya sedikit pun. Aku rasa dia meninggalkanku. Benarkah? Syukurlah. Aku ditinggal seperti ini. Kenapa kamu yang senang? Aku nggak maksud apa-apa kok. Aku hanya khawatir dengan ketua direktur perusahaan Ning. Itu saja kok. Jadi, begini saja. Kamu mau jalan-jalan? Oke kalau gitu. Duluan. Ayah mencariku. Ya, Man. Kenapa kamu hari ini tidak kencan buta? Hai, asal kamu tahu ya, orang itu menunggumu sampai malam. Ayah, aku nggak mau kencan buta. Aku hanya ingin pergi sendiri.
Masa kau menganggapku anak kecil terus apa ya? Aduh, ayah mencarikanmu jodoh supaya dia memperlakukanmu dengan baik. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku nggak mau kencan buta. Aku hanya mencari pasanganku sendiri. Lalu gimana dengan abangmu? Kakakku, bukannya dia pergi kencan buta kemarin dan dia nggak jadi tuh, akhirnya dia pulang. Masa nggak ketahuan ayah sih? Nggak boleh. Kamu harus pergi kencan buta. Abangmu juga kencan buta. Kali ini tidak ada nego ya. Ayah, kenapa begitu sih? Aku marah. Ayah, apa yang terjadi? Aduh, gadis ini terlalu agresif. Dia masih nyaman denganmu. Hari ini, kamu nggak pergi kencan buta kan? Besok, kau harus pergi kencan buta lagi. Ayah, Ayah, aku marah tahu. Masa aku harus kencan buta? Man, kamu terlalu banyak minum. Linghuazo, kenapa kau tidak kencan buta? Sudah larut malam, kembali ke kamarmu. Kau itu nggak jawab aku. Kamu mabuk tahu? Enggak. Aku nggak mau ngeliat kamu dengan orang lain. Mulutmu bau tahu? Enggak, aku nggak mau, bukan. Ayo turunin aku. Linghuazo, aku nggak mau kamu pergi kencan buta. Aku nggak mau kamu lihat orang lain. Aku setuju dengan kalau aku tidak mau pergi kencan buta. Huazo, Man melewati masa buruk pernikahannya. Ayah tidak setuju. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli dengannya. Ayah, aku ingin menikah dengannya. Apakah boleh? Aku akan pergi kencan buta bersama dia. Hehehe, berdiri dulu. Berdirilah dulu. Sejak kapan ayah tidak setuju, ha? Kau lihat dia ingin kabur lagi. Aduh, sejujurnya, ayah ingin mempertemukan kalian lewat kencan buta. Kalian paham tidak? Kalian ini payah. Kamu boleh menganggap ayah tua, tapi pemikiran ayah tidak. Ayah tahu kedua anak ayah saling suka, makanya. Maksudnya kencan buta untuk Itu kami kita berdua. Itu benar. Kalian pikir ayah nggak bisa lihat ya? Ayah ingin melihat momen romantis kalian. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, semoga hubungan kalian berdua langgeng ya. Wah, baguslah.